Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 54 baris ketiga dari bawah. Ini masih menjelaskan tentang Isra Mi'raj, tentang impiannya Nabi melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Ya, sebelum kita mulai ya kita mengulas kembali flashback, kita ulang dengan cepat saja ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang siksa kubur. Tentang siksa kubur yang mana ketika itu Nabi didatangi dua malaikat, terus Nabi diajak Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Baitullah, dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj perjalanan ke atas dari Baitul Maqdis menuju langit tingkat 7. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi diperlihatkan tentang orang-orang yang disisa di dalam kubur. Yang pertama yaitu Nabi melihat orang yang duduk, kemudian ada orang yang berdiri. Di situ membawa gantol, membawa kalalip dari besi, kemudian dibacakan di dalam rahangnya orang yang duduk. Terus berangkat lagi, Nabi menjumpai seorang laki-laki yang duduk terlentang. Kemudian ada orang yang berdiri. Ternyata orang yang berdiri tersebut membawa batu besar, kemudian dijatuhkan atau dikeprukkan kepada kepalanya orang yang tidur terlentang. Setelah itu Nabi berangkat lagi, kemudian Nabi menjumpai di situ ada lubang, yang mana lubang tersebut seperti tungku, atasnya sempit, bawahnya lebar. Ternyata di dalamnya itu ada orang yang dibakar, dimasak di dalam tungku tersebut. Terus yang di dalamnya itu ada orang laki-laki dan perempuan yang telanjang dimasak di dalam tungku tersebut. Akhirnya Nabi berangkat terus. Kemudian Nabi menjumpai orang laki-laki yang ada di dalam sungai darah. Ada orang laki-laki yang berada di sungai darah. Ketika akan keluar ternyata dilempari orang yang berada di pinggir sungai. Terus Nabi berjalan lagi sampai naik ke atas, sehingga sampai pada kebun yang hijau, yang banyak tumbuhan, yang banyak pohon yang hijau. Nah, ternyata di pangkalnya pohon itu ada orang tua dan anak-anak kecil. Dan di dekatnya pohon itu ada orang yang menyalakan api. Terus Nabi naik terus sampai masuk ke dalam rumah, yang mana rumah itu sangat bagus. Di dalam rumah tersebut banyak orang laki-laki, pemuda, orang-orang perempuan, anak-anak kecil. Terus setelah itu keluar, naik lagi. Akhirnya Nabi masuk ke rumah yang lebih baik lagi. Nah, di situ ada orang-orang tua, pemuda. Terus berjalan-jalan, akhirnya Nabi minta dikabari siapakah orang-orang tersebut yang dibacok rahangnya, dikepruk kepalanya oleh Nabi, kedua malaikat dijawab. Adapun orang yang rahangnya dibacok itu adalah orang yang banyak dustanya. Sedangkan orang yang kepalanya dikepruk, dipecah menggunakan batu itu adalah orang yang punya ilmu, sudah belajar Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan, hanya digunakan tidur, tidak mau mengamalkannya. Terus orang laki-laki sudah selesai ya. Sekarang yang mana? Walladzina ra'aitahu itu. Ya. Sekarang yang walladzi ra'aitahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi, adapun orang ra'aitahu yang melihat engkau Muhammad, pada alladzi fi saqafi, di dalam lubang tungku yang dimasak, yang dibakar, dinyalakan api. Bahwa maka mereka itu azunatu, tukang zina atau orang yang ahli zina. Hei Muhammad, adapun orang yang kamu lihat di dalam tungku yang dimasak itu adalah orang-orang yang ahli
zina. Di dalam tungku ada orang laki-laki dan perempuan yang telanjang, terus dimasak di dalam tungku, dibakar di dalam tungku. Ketika mereka terasa kepanasan, akhirnya naik. Begitu apinya sudah reda, turun lagi. Waladhi, adapun orang ra'aitahu yang melihat engkau Muhammad, pada alladhi finnahari, di dalam sungai darah, iku akilur riba, orang yang memakan harta riba. Adapun orang yang kamu lihat di dalam sungai darah itu adalah orang-orang yang waktu dunia senang memakan harta riba. Wasyaihu, adapun orang tua fi asli sajarati, di dalam pangkalnya pohon, orang tua yang di dekat pangkalnya pohon, iku Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi, semoga tetap atas Nabi Ibrahim assalamu, keselamatan. Wasibyanu, dan adapun anak-anak kecil, haulahu, di sekitarnya Nabi Ibrahim, iku fa'auladun nasi, maka anak-anaknya manusia, maksudnya anak-anaknya orang iman yang meninggal dalam keadaan belum balik. Anak-anaknya orang iman yang matinya belum balik. Adapun orang tua yang berada di pangkalnya pohon itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sisinya Nabi Ibrahim itu adalah anak-anaknya orang iman yang mati belum balik. Kecepatan? Enggak. Waladhi, dan adapun orang yuki itu yang menyalakan siapa alladhi annaro, pada api, iku malikun, malaikat malik. Nah, malaikat malik jurubunyi rupane yaitu khazinun nari, penjaganya neraka, juru kuncinya neraka. Nah, adapun orang yang menyalakan api di dekatnya pohon itu adalah malaikat malik, yaitu penjaga neraka. Wadaru ula, adapun rumah yang pertama, alati yang dafalta, masuk engkau Muhammad, yang di situ ada anak-anak laki-laki, ada orang tua, pemuda, orang-orang perempuan. Iku daru ammatil mukminin, rumahnya umumnya orang-orang iman. Rumahnya umumnya orang-orang iman di surga. Adapun rumah yang pertama kali kamu masuki, itu adalah rumahnya umumnya orang-orang iman. Yang di situ banyak anak laki-lakinya, banyak pemuda, banyak orang tua. Itu adalah rumahnya orang yang besok di surga. Wa mahadidaru, dan adapun ini rumah ini yang kita tempati ini, iku fadarus syuhada, maka rumahnya orang-orang yang mati syahid. Adapun rumah ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Wana, dan aku iku Jibrilu, malaikat Jibril. Wada, dan adapun ini iku Mikailu, malaikat Mikail. Kalau belum kenal, perkenalkanlah, nama saya Jibril. Sedangkan ini teman saya adalah malaikat Mikail. Memang kan dua malaikat ini mengajak Nabi Muhammad, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Langsung diajak naik ke atas langit, dia tidak menyebutkan namanya. Kalau kamu belum tahu nggak, namaku malaikat Jibril. Sedangkan ini temanku adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu apa? Malaikat yang membagi rahmat. Farfa, maka mengangkatlah engkau Muhammad rosaka, pada kepalamu. Coba Muhammad sekarang angkatlah kepalamu. Coba lihatlah ke atas. Farafatu, maka mengangkat aku Nabi rosi, pada kepalaku. Faidah, maka ketika itu fauki, di atasku. Fauki, di atasku. Apa mislu sahabi, semisal mendung. Nah, setelah saya mengangkat kepalaku ke atas, setelah saya melihat ke atas, ternyata di atasku ada sesuatu semisal mendung. Ada sesuatu yang semisal mendung gelap. Kalau ada kata keduanya, Jibril dan Mikail. Data adapun demikian itu sesuatu yang seperti mendung. Iku manziluka, tempat engkau Muhammad. Adapun
sesuatu yang kamu lihat seperti mendung itu adalah tempatmu tempatmu besok setelah hari kiamat, setelah kamu mati. Itu tempatmu, surgamu setelah kamu mati. Qultu berkata aku Nabi, da'ani membiarkanlah engkau berdua, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini padaku Nabi, adakul akan masuk aku manzili pada tempatku. Nah, kemudian Nabi berkata kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Jibril dan Mikail, pokoknya biarkanlah saya masuk ke tempatku, biarkanlah aku bertempat di tempatku ini, please dong ya. Pokoknya saya ini dibiarkan masuk saja di situ. Kalau menjawab siapa keduanya, Jibril dan Mikail. Innahu bahwasanya, sesungguhnya kelakuan, iku bagia tersisa laka bagimu Muhammad. Apa umurun lantas takmilu yang belum menyempurnakan engkau Muhammad pada umur. Fa'istakmalta maka seandainya telah menyempurnakan engkau Muhammad, menyempurnakan umurmu sampai habis, sampai mati. Ataita maka datang engkau Muhammad manzilaka pada tempatmu. Nah, terus malaikat Jibril menjawab, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa masuk karena kamu masih mempunyai sisa umur yang belum kamu sempurnakan. Nah, seandainya kamu sudah menyempurnakan umurmu, maka kamu akan bisa datang ke tempatmu. Berhubung kamu belum mati, kamu masih mempunyai sisa umur ya, kamu nggak bisa masuk ke tempatmu. Kalau kamu sudah mati, maka kamu bisa mendatangi pada tempatmu. Tadi yang diambil dari babnya tadi, babul adabil qabri, tentang siksa kubur. Berarti berdasarkan hadis ini memang ada siksa kubur. Jadi sebelum hari kiamat, kalau di situ mempunyai dosa, ya disiksa dulu di kuburan. Nanti di akhirat juga ada sisa lagi. Jadi kalau di dalam kuburnya sudah mendapatkan siksa, di akhirat juga mendapatkan siksaan. Ya semoga saja kita semuanya ini bisa terhindar dari siksa kubur. Riwayat Bukhari di Kitabil Janaiz Mujallid, jilid ketiga, juz 1 halaman 125 atau 127. Kitabul Libas, catatannya tentang pakaian. Jadi hadis yang kita kaji ini menjelaskan tentang bab pakaian. Masalah kubur, masalah jenazah sudah khatam, sekarang membahas tentang pakaian. Babu majah, babnya apa-apa yang datang apa-apa. Fil hariri di dalam urusannya sutra, wadhabi dan emas. Di babnya menjelaskan tentang sutra dan emas. Hadatsana Ishaq bin Mansur, hadatsana Abdullah ibn Numair, hadatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi an Sa'id ibn Abi Hindin an Abi Musa al-Asy'ari. Yang anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Isi satunya Nabi, Hurima telah diharamkan apa libasul harir, pakaian sutra, wadhabi dan emas, diharamkan ala dzukuri ummati atas orang laki-lakinya umatku Nabi, umatku Nabi. Wa uhilla dan telah dihalalkan apa sutra dan emas, li inasihim bagi orang perempuannya mereka umat. Jadi pakaian sutra dan emas itu sudah diharamkan bagi umat laki-lakinya Nabi, umatnya Nabi yang laki-laki. Sedangkan bagi umatnya Nabi yang perempuan telah dihalalkan. Berarti orang laki-laki tidak boleh, hukumnya haram memakai pakaian sutra dan emas. Adapun perempuan dipersilakan. Tapi kalau di hadis lain masih ada kemurahan.
Tapi pakaian sutra ini hanya untuk aksesoris, mungkin untuk kancingnya. Nabi memberi kemurahan itu hanya sebesar 3 jari kalau di hadis yang lainnya. Jadi sebesar 3 jari, mungkin buat kancing atau mungkin buat dasi. Tapi kalau emas mutlak tidak boleh. Tapi kalau bagi perempuan dihalalkan. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Lais an Yazid ibni Abi Habib an Abi Aflah al-Mahdani an Abdullah ibni Zurai'in, yakni menghendaki siapa Abi Aflah, menghendaki siapa Abi Aflah al-Ghafiqiyah. Jadi Abdullah ibni Zurai'in maksudnya al-Ghafiqiyah. Abdullah bin Zurai'in al-Ghafiqi, orang Ghafiqi. Anahu sesungguhnya Abdullah bin Zurai'in iku sami'am dengarkan dia Ali bin Abi Thalib pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Ali bin Abi Thalib? Isi perkataannya Ali, inna nabiyya Allah, sesungguhnya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, iku akhadha, memegang siapa Nabi, mengambil atau ya, memegang siapa Nabi hariran pada sutra. Faja'alahu, maka menjadikan siapa Nabi hu pada sutra fi yaminihi, di tangannya Nabi, di tangan kanannya Nabi. Fi yaminihi, di tangan kanannya Nabi. Mengambil sutra kemudian ditaruh di tangan kanannya. Wa akhadha, dan mengambil siapa Nabi dahaban pada emas. Faja'alahu, maka menjadikan siapa Nabi pada emas fi shimalihi, di tangan kirinya Nabi. Di suatu ketika Nabi mengambil sutra kemudian ditaruh di tangan kanannya. Terus Nabi mengambil emas kemudian ditaruh di tangan kirinya. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, inna hadaini, sesungguhnya ini dua sutra dan emas, iku haramun haram ala dzukuri ummati, atas orang laki-lakinya umatku, atas orang laki-lakinya umatku. Setelah itu Nabi bersabda, sesungguhnya emas dan perak ini telah diharamkan bagi umatku yang laki-laki. Berarti orang laki-laki, kita semuanya yang laki-laki diharamkan untuk memakai emas dan sutra. Rawahu Tirmidzi, diganti rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud fi kitabil libas. Qala Hisham bin Ammar, hadatsana Shadaqah ibnu Khalid, hadatsana Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir, hadatsana Atiyah ibnu Qaisin. Itu Kuisin diganti Qaisin. Domanya diganti fathah, ibnu Qaisin. Al-Kilabiyyu, hadatsana Abdurrahman ibnu Gonmin. Itu kurang ibnunya ya, kurang ibnu, terus Gonamin diganti Gonmin ya. Nunnya diganti sukun. Hadatsana Abdurrahman ibnu Gonmin, Ba'nun ibnu Gonmin. Al-As'ariyu, qala hadatsani Abu Amir an Abu Malik al-Asy'ari, wallahi demi Allah, maka dabani, tidak berdusta siapa Abu Amir atau Abu Malik, tidak berdusta siapa Abu Amir atau yang namanya Abu Malik. Ini padaku Abdurrahman, bahwa Sami'ah telah mendengarkan siapa Abu Amir, an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demi Allah, guru saya Abu Amir, jadi Abdurrahman bin Ghani berkata, demi Allah guru saya Abu Amir, dia tidak berdusta bahwa dia pernah mendengarkan sabdanya Nabi. Jadi benar-benar mendengar sabdanya Nabi. Yaqulu, bersabda sapa Nabi, isinya sabdanya Nabi, yang layakunanna, niscaya akan ada sungguh, min ummati, dari umatku Nabi, sapa aqwamun, beberapa kaum, yasahiluna, yang menghalalkan mereka kaum,
yang sama menghalalkan mereka kaum al-khira pada kemaluan. Al-khira pada kemaluan, menghalalkan kemaluan maksudnya menghalalkan pada perbuatan zina, menghalalkan pada perbuatan zina. Wal khaira dan pada sutra, wal khamra dan pada arak, wal khamra dan pada arak. Arak itu segala sesuatu yang bisa merubah akal, itu dinamakan arak. Entah apapun jenisnya, pokoknya bisa menjadikan mabuk, dinamakan arak. Wal ma'azifah dan beberapa alat lahan, dan pada beberapa alat-alat lahan. Ya musik, alat-alat musik itu apa aja? Drum, gitar. Jadi alat-alat lahan yang mengarah pada kemaksiatan. Di Nabi bersabda, di nanti di kalangan umat itu akan ada kaum yang menghalalkan zina, sutra, arak dan alat-alat lahan. Di zaman Nabi dulu, Nabi sudah bisa memprediksi nanti. Pokoknya di kalangan umat itu akan ada orang yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra, arak dan alat-alat lahan. Nah, ternyata sekarang banyak terjadi orang berbuat zina. Yang penting suka sama suka diperbolehkan. Banyak memakai pakaian sutra, banyak yang meminum arak. Meskipun araknya sudah berbeda jenisnya, sudah berbeda bentuknya, tapi namanya arak tetap hukumnya haram. Dan juga ada umat itu yang menghalalkan pada alat-alat lahan. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Abdul Aziz bin Syuhaib. Qala berkata siapa? Abdul Aziz bin Syuhaib. Sami itu telah mendengarkan aku Anas bin Malik. Qala Subatu fakultu, itu qala Subatu sampai anin nabi ya, itu digurungi saja. Itu jumlah mu'taridah, kata-kata sisipan, kalimat sisipan. Mulai Subatu sampai anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata sapa Subatu Subah. Subah ini muridnya siapa? Muridnya Abdul Aziz bin Syuhaib. Fakultu berkata aku Syu'bah. Berkata kepada Abdul Aziz bin Syuhaib. Isi perkataannya, "A'an Nabi, adakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jadi Syu'bah berkata kepada gurunya Abdul Aziz, "Ya Abdul Aziz bin Syuhaib, apakah hadis yang kamu sampaikan itu benar-benar dari Nabi? Apakah itu benar-benar hadisnya Nabi?" Faqala maka menjawab sapa Abdul Aziz bin Syuhaib, "Syadidan banget, sangat. Syadidan sangat ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oh iya, hadis yang saya sampaikan ini benar-benar hadis dari Nabi. Jadi memang zaman dulu ahli hadis itu untuk mangkulan itu benar-benar ditanyai, ini benar-benar hadis Nabi apa bukan? Bahkan ada yang disumpah. Seperti Ali itu kalau mangkulan hadis, kalau akan mangkulan hadis ditanyai, ini benar disumpah oleh Ali, apakah benar ini hadisnya dari Nabi? Kalau yang ditanya itu benar-benar menjawab sumpah demi Allah yang hadisnya Nabi, Ali mau mangkulan. Ya. Apakah ini benar hadis dari Nabi? Oh iya, benar. Hadis ini benar-benar dari Nabi. Faqala maka bersabda sapa Nabi, Man barang siapa labisa yang memakai siapa man al-kharira pada sutra di dunia pada waktu di dunia falayal basahu maka tidak akan memakai siapa man hu pada sutra fil akhirati di dalam akhirat. Jadi barang siapa yang memakai sutra waktu di dunia, ini maksudnya bagi laki-laki ya. Barang siapa dari orang laki-laki yang memakai sutra waktu dunia, maka besok di akhirat tidak akan memakai pakaian sutra. Maksudnya apa? Tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan menjadi ahli surga, karena pakaiannya ahli surga adalah pakaian sutra. Jadi kalau di dunia memakai sutra, maka besok di akhirat tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Babun hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah hadatsana Yazid ibnu Harun amba'ana Hammamun, itu kurang tasdidnya. Hammamun ada tasdidnya yang benar. Hammamun an Qatadah an Amr ibn Syu'aib an Abi an Jadi.
an abihi dari bapaknya Amr, an jadi dari kakeknya Amr bin Shu'aib. Jadi Amr bin Shu'aib ini mangkul hadisnya dari bapaknya, sedangkan bapaknya dari kakeknya Amr bin Shu'aib. Bapaknya mubaligh, kakeknya juga mubaligh. Kalau bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu makanlah kalian." Yuk, silakan yang punya makan dimakan. Wasrabu dan minumlah kalian. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah kalian. Silakan makan, minum, sedekah. Wal basu dan memakailah pakaian kalian. Dan berpakaianlah kalian dan memakailah pakaian kalian. Malam yukhalituhu, selama tidak mencampuri, hu pada memakai pakaian, minum, sedekah, makan. Apa israfun israf melewati batas. Au makilatun atau sombong, au makilatun atau congkak sombong. Tidak bisa sahabat, silakan kalian makan, minum, sedekah, memakai pakaian selama tidak kecampuran israf dan sombong. Selama tidak israf dan tidak sombong. Jadi Nabi sudah memberikan petunjuk, kita dipersilakan untuk memakai pakaian, makan, minum, sedekah selama tidak israf. Makanya israf. Tadi pagi makan di warung dapat dua piring, terus berangkat lagi masih membawa cilok, membawa pentol, membawa ote-ote. Terus jam istirahat makan lagi, itu namanya israf. Kalau Nabi itu makannya sepenuhnya untuk kekuatan dirinya, untuk kuat di dalam beribadah, tidak sampai israf dan tidak sombong. Makan nggak mau di warung-warung, nggak maunya di restoran, karena niatnya sombong. Aku ini orang kaya, nggak level makan di warung. Disilakan makan dan minum, sedekah, berpakaian selama tidak israf dan sombong. Rawi Ibnu Majah fi Kitab Libas. Babun hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Nadar, hadatsana Abdurrahman ibnu Sabit, hadatsana Hasan ibnu Atiyah an Abi Munibin Al-Qurasiyyi. Al-Qurasiyyi diganti Al-Qurasiyyi. Ini naat dari Abi Sa'id an Abi Munibin. An Abi Munibin karena kedudukannya jar majrur, maka naatnya juga jar, kedudukan juga jar. Al-Qurasiyyi. An Ibnu Umar qala, berkata siapa Ibnu Umar? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa tasabaha yang menyerupai siapa man. Tasabaha yang menyerupai siapa man biqaumin dengan kaum. Biqaumin dengan kaum maksudnya kaum yang kafir, orang-orang kafir. Bahwa maka diaman iku minhum termasuk mereka kaum. Bahwa maka diaman iku minhum termasuk termasuk mereka kaum. Di barang siapa yang menyerupai kaum yang kafir, maka dia juga termasuk orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang menyerupai kaum kafir, orang-orang kafir, entah itu dari segi pakaiannya, sifatnya, kelakuannya, perbuatannya, maka dia juga termasuk orang kafir. Pakainya orang iman itu ya, kalau laki-laki di bawah, di atas mata kaki, lah kok pakainya di bawah mata kaki, berarti dia juga sama dengan orang kafir. Atau yang perempuan, sunahnya Nabi, perintahnya Nabi, pakainya perempuan itu longgar, tidak ketat, tidak terawang. Lah kok di situ ketat, melepat, terawang, berarti dia juga sama dengan orang kafir. Rawahu Abu Dawud di Kitab Libas. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang apa mah. Fi isbalil izar, di dalam melembrehkan pakaian bawah. Di dalam melembrehkan, memanjangkan pakaian bawah. Ini maksudnya bagi orang laki-laki. Bagi orang laki-laki.
Di bab yang menjelaskan tentang melembrehkan pakaian yang bawah sampai menutup kedua mata kaki. Di hadis yang akan kita kaji menjelaskan tentang melembrehkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki. Gimana? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Aban, hadatsana Yahya, an Abi Ja'far, an Atha ibni Yasar, an Abi Hurairah. Kalau berkata siapa Abi Hurairah? Bainama suatu ketika, rajulun ada seorang laki-laki, yusallu sedang sholat siapa rajul? Yusalli ya. Yusalli sedang sholat siapa rajul? Musbilan dengan orang yang melembrehkan. Musbilan dengan melembrehkan, dengan orang yang melembrehkan izarahu pada pakaian bawahnya rajul, pada pakaian bawahnya rajul, celana, sarung. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sholat dengan melembrehkan pakaiannya sampai menutup kedua mata kakinya. Melembrehkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kakinya. Faqala maka bersabda lahu pada rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika selesai sholat, idhab pergilah engkau rajul, idhab pergilah engkau rajul, fatawaddu maka wudulah engkau. Nah, begitu selesai sholat, rajul tersebut diomongin oleh Nabi, rajul sekarang pergilah dan wudulah. Kamu sholatnya nggak sah kamu, silakan kamu pergi dan wudulah. Nah, setelah diperintah seperti itu, pada apa maka pergi siapa rajul, fatawaddu'a maka wudu siapa rajul. Setelah diperintah oleh Nabi ternyata pergi terus wudu. Nah, wudu kemudian mengerjakan sholat lagi. Nah, setelah sholat, selesai sholat, semaja kemudian datang siapa rajul, datang kepada Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, idhab fatawaddu'. Idhab pergilah engkau rajul, fatawaddu' maka wudulah engkau rajul. Rajul, kamu pergilah lagi, silakan kamu wudu lagi. Selama belum sah, selama enggak sah. Faqala maka berkata lahu pada rajul. Faqala maka berkata lahu pada Nabi. Faqala maka berkata lahu pada Nabi sapa rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini laki-laki yang lain maksudnya, rajulun akhar, laki-laki yang lain. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa? Laka bagi engkau Nabi, laka bagi engkau amar tahu perintah engkau Nabi, pada rajul yang sholat. Ayat tawaddoa agar wudu siapa rajul yang sholat tadi. Summa sakata kemudian mendiamkan engkau anhu dari rajul yang sholat. Mendiamkan ini maksudnya tidak memberitahu kesalahannya rajul yang sholat tadi. Nabi membiarkan tidak memberitahu di mana letak kesalahannya rajul tersebut. Nah, setelah itu ada orang laki-laki lain yang datang yang bertanya kepada Nabi, kenapa engkau kok memerintahkan rajul tersebut supaya wudu, terus mengulangi sholatnya, kemudian engkau mendiamkan, engkau tidak memberitahu di mana letak kesalahannya. Kenapa Nabi? Kenapa kok selesai sholat kok kamu suruh wudu lagi terus kemudian sholat lagi? Itu kenapa Nabi? Kalau di hadis yang lain kan sampai rajul yang sholat tadi mengulangi sampai 3 kali wudu. Sholat datang Nabi suruh mengulangi Nabi, wudu lagi sholat Nabi, sholat lagi disuruh mengulangi lagi sampai 3 kali. Nabi juga tidak memberitahu di mana kesalahannya. Kok disuruh wudu, disuruh sholat lagi. Kalau menjadi sepan Nabi. Nah, adanya rajul tadi saya perintah supaya mengulangi wudu dan sholat lagi. Sebab innahu sesungguhnya rajul itu karena ada siapa rajul. Yusolli sholat siapa rajul. Wawa sedangkan dia rajul itu musbilun, orang yang melembrehkan, orang yang memanjangkan izarahu pada pakaian bawahnya rajul. Adanya rajul tadi saya perintah supaya mengulangi sholatnya, saya perintah supaya mengulangi sholatnya dan saya perintah supaya wudu lagi. Karena dia sholat dalam keadaan melembrehkan pakaian
bawahnya. Padahal wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, iku layak kebalu tidak menerima siapa Allah. Layak kebalu tidak menerima siapa Allah sholata rajulin, pada sholatnya seorang laki-laki, musbilin dengan melembrehkan. Musbilin lagi orang yang melembrehkan pakaian bawah, dengan orang yang melembrehkan pakaian bawahnya. Nah, padahal Allah itu tidak menerima, Allah tidak menerima sholatnya orang laki-laki yang sholat dalam keadaan melembrehkan pakaian bawahnya sampai menutupi mata kakinya. Berarti berdasarkan hadis ini, orang yang sholat dalam keadaan melembrehkan pakaian itu melembreh, memanjang sampai menutupi dalam matinya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Rawahu Abu Daud fi Kitabil Libas. Babun bab fi qadri maudhi'il izar, di dalam kira-kiranya tempatnya pakaian bawah. Di dalam kira-kiranya tempatnya pakaian bawah. Di babnya kira-kiranya batasnya pakaian bawah. Batasnya pakaian bawah bagi orang laki-laki. Di hadis yang akan kita kaji menjelaskan tentang seberapa toh batas pakaiannya orang laki-laki, batas pakaian bawahnya orang laki-laki. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Hafiz ibnu Umar, hadatsana Syu'bah anil Ala ibni Abdurrahman an Abi, dari bapaknya Ala. Kalau berkata siapa Abi? Saat itu bertanya aku Abi, Aba Sa'idin, pada Abi Sa'id al-Khudri. Bertanya anil izari, tentang pakaian bawah. Jadi Abi bertanya kepada Abi Sa'id tentang pakaian bawah. Pakaian bawah itu batasnya seberapa toh? Faqala, maka berkata siapa? Abi Sa'id. Faqala, maka berkata Abi Sa'id, al-khabir, atas orang yang waspada. Atas orang yang waspada, maksudnya orang yang pintar. Atas orang yang waspada, maksudnya orang yang pintar. Sakota, cocok kamu. Sakota, jatuh kamu atau cocok kamu. Nah, ternyata Abi Sa'id al-Khudri menjawab, kalau kamu bertanya kepadaku tentang pakaian bawah, itu sudah pas, itu sudah cocok, karena aku lebih tahu tentang urusannya pakaian bawah. Wah, kalau kamu bertanya kepadaku tentang pakaian bawah, berarti kamu tanya pada orang yang cocok, berarti pas, kamu sudah pas, karena aku lebih tahu tentang urusannya pakaian bawah. Jadi cocok kalau gitu. Aku tahu, aku lebih tahu. Aku tahu tentang pakaian bawah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslimin, izratul muslimin, sandangan atau ya sandangan, pakaian bawahnya orang Islam. Izratul muslimi, pakaian bawahnya orang Islam, iku ila nisfi saki, sampai setengahnya betis, sampai setengahnya betis. Wala kharaja, dan tidak dosa. Wala kharaja, dan tidak dosa. Atau lafadznya la junaha, tidak dosa. Di lafadznya itu wala kharaja atau wala junaha. Bima, di dalam barang, bima di dalam apa-apa. Jawa terus ya. Bima di dalam apa-apa, apa-apa maksudnya pakaian. Bainau, di antaranya setengahnya betis. Bainau, di antara separuhnya betis. Wa bainal ka'baini, dan di antara kedua mata kaki. Wa bainal ka'baini, dan di antara kedua mata kaki. Nah, Nabi dulu pernah menjelaskan tentang pakaian bawah. Jadi pakaian bawahnya orang Islam, pakaian bawahnya orang Islam laki-laki, itu sampai setengahnya betis. Nah, sampai setengah betis. Dan tidak dosa. Tidak dosa apabila memakai pakaian di antara setengahnya betis dan setengah, dan di antara kedua mata kaki. Dan tidak dosa apabila memakai pakaian yang panjangnya di antara setengahnya betis dan di antara kedua mata kaki. Nabi dulu memberi penjelasan tentang pakaian bawah, tentang pakaian bawahnya orang Islam, bahwa pakaian bawahnya orang Islam laki-laki itu sampai setengah betis. Umpama ini ya, umpama ini kaki ya, ini lutut, ini
kaki, ini mungkin telapak, ini mungkin kedua mata kaki. Nabi menjelaskan pakaiannya orang Islam laki-laki itu sampai setengahnya betis, berarti segini. Dan tidak dosa apabila memakai pakaian yang panjangnya di antara setengah betis dan di antara kedua mata kaki. Di antara kedua mata kaki ini setengah betis, ini mata kaki. Berarti di sini separuhnya. Ini tidak dosa. Sudah bisa dipahami? Ini kan kaki, setengah betis berarti segini ya. Terus Nabi jelaskan, umpama kolkolnya masih panjang tidak dosa apabila memakai pakaian yang panjangnya di antara setengah betis dan di antara kedua mata kaki. Di antaranya berarti setengahnya ini ya. Tidak dosa. Intinya ma apa-apa pakaian. Karena yang ada apa ma itu asfala lebih bawah minal ka'bah ini daripada kedua mata kaki. Bahwa maka ada pun ma itu finari di dalam neraka. Intinya pakaian yang panjangnya lebih bawah daripada kedua mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka. Maksudnya orangnya, bukan pakaiannya, mestinya orangnya. Di orang yang memakai pakaian sampai melebihi kedua mata kaki, sampai lebih bawah daripada mata kaki, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya pakaiannya kita, orang laki-laki itu di atasnya mata kaki, tidak sampai menutup mata kaki. Man barang siapa jarro yang menarik siapa man. Menarik maksudnya memanjangkan, menarik ke bawah. Maksudnya memanjangkan atau melembrekkan. Izarahu pada pakaian bawahnya man. Pada pakaian bawahnya man, nanti ditarik ke bawah. Maksudnya memanjangkan atau ya melembrekkan sampai menutup kedua mata kaki. Batoron karena sombong. Sombong ini maksudnya karena menolak peraturan Allah Rasul. Karena menolak peraturannya Allah Rasul. Lam yandur maka tidak akan melihat. Siapa Allah, siapa Allah ilahi kepadanya ilahi pada man. Maksudnya tidak dilihat dari pandangan rahmat. Tidak dilihat dari pandangan rahmat. Jadi kalau tidak dilihat dari pandangan rahmat tidak akan diberi rahmat, tidak akan diampuni dosanya. Jadi barang siapa yang memanjangkan atau melembrekkan pakaian bawahnya sampai menutup kedua mata kakinya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah. Dia tidak dilihat dari pandangan rahmat, tidak akan diberi rahmat, tidak akan diberi pengampunan. Dulu pada waktu tahun berapa ya? Dulu di sini ada kedatangan MUI Singapura. MUI-nya Singapura. Kedatangan MUI-nya Singapura. Nah, datang ke sini heran lihat orang-orang kok pakaiannya kok yang di pondok ini pakaiannya di atas mata kaki. Setelah bertanya seperti itu akhirnya dijelaskan oleh Bapak MUI, diterangkan tentang dalilnya. Oh ini loh dalilnya. Ma kana asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Dijelaskan adanya kami di sini pakainya di atas kedua mata kaki karena dalilnya seperti itu. Barang siapa yang memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, maka dia akan masuk dalam neraka. Terus yang membantah, dia tetap membantah, loh, saya memakai ini ya bukan karena sombong kok. Saya ini bukan sombong. Terus diterangkan. Dalilnya manjaro izaratun bataron lam yadur yang duri lahu ilai. Dia masih membantah. Saya melipat tangan saya, melinting tangan saya ini bukan karena sombong kok. Terus dijelaskan. Orang yang melinting itu sudah dikatakan sombong. Meskipun niatnya nggak sombong itu sudah dikatakan sombong. Akhirnya kalah bantahan. Jadi saya memanjakan pakaian ini bukan karena sombong kok saya. Ya saya linting saja. Tapi dijelaskan, orang yang melinting pakaian itu sudah dikatakan sombong. Meskipun niat kamu nggak sombong, tetap dihukumi sombong. Lanjut Muhammad Abu Daud di kitab ini, Mas. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi yang bangsa kuburan. Karena Abi Sa'id ini ya
Abi Sa'id ini rumahnya dekat kuburan, di wilayah kuburan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Ma apa-apa pakaian asfala yang lebih bawah minal ka'baini daripada kedua mata kaki minal izari dari pakaian bawah fa finnar maka di dalam neraka. Jadi pakaian yang panjangnya lebih bawah daripada mata kaki maka bertempat di dalam neraka, maka akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya orangnya, yang bukan pakaiannya, maksudnya orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Riwayat Bukhari di kitab libas. Hadatsana Ahmad ibn Yunus, hadatsana Zuhair, hadatsana Musa ibnu Uqbah an Salim ibn Abdillah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Isi sabdanya Nabi, man barang siapa jarro yang menarik siapa man. Jarro yang menarik siapa man, menarik ke bawah, maksudnya memanjangkan atau melembrengkan. Saubau pada pakaiannya man. Ini maksudnya bagi orang laki-laki loh ya. Khuyala'a karena sombong, maksudnya menolak peraturan Allah Rasul. Lam yandur maka tidak akan melihat sapa Allah ilahi kepadanya man. Kapan yaumul kiamati pada hari kiamat. Jadi pada siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menutup kedua mata kaki, nah, karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya besok di hari kiamat. Allah tidak melihat dari pandangan rahmat. Kalau berkata siapa Abu Bakar, mertuanya Nabi. Tadi setelah diterangkan oleh Nabi, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Nabi, inna ahada sikoin izari, itu ada tasdidnya apa tidak? Ada. Siko ada tasdidnya? Tidak ada. Ditambahi tasdidnya. Sikoi izari, sesungguhnya salah satu kedua sisi pakaian bawahku. Sesungguhnya salah satu kedua sisi pakaian bawahku. Sesungguhnya salah satu kedua sisi pakaian bawahku. Iku yastarki melorot, melembreh atau melorot apa izar, melorot apa pakaian bawah. Jadi celana kan ada dua sisi kan, contohnya celana kan ya. Jadi salah satu ada yang melorot. Nah, mungkin karena menjahitnya ini kurang lurus, akhirnya ada salah satu yang lebih panjang. Ila kecuali an ata'ahada. Ada alifnya enggak? Ada. Ditambahi alif an ata'ahada. Ditambahi alif fathah. An ata'ahada, adakah menjaga aku? An ata'ahada, bahwa menjaga aku, menjaga maksudnya memegangi terus, ditarik biar enggak menutupi mata kakinya. Dalika pada demikian itu melembreh, melorot minhu dari pakaian. Nah, apakah itu juga termasuk dikatakan sombong? Maksudnya pertanyaan seperti itu. Jadi apakah itu juga termasuk dikatakan sombong atau dikatakan orang yang melembrehkan pakaian karena sombong? Nah, setelah dijelaskan oleh Nabi, Abu Bakar tanya kepada Nabi, salah satu kedua pakaian bawah itu lebih, salah satu kedua pakaian itu ada yang melorot, sehingga selalu saya pegangi, sehingga selalu jaga agar tidak melorot. Nah, apakah seperti itu juga dikatakan orang yang melembrehkan karena sombong? Apakah seperti itu juga termasuk dikatakan sombong? Jadi pakaian bawahnya Abu Bakar ini ada yang panjang sebelah. Jadi mungkin celana kan ada dua sisi kan ya. Celana ini ada dua sisi. Yang satu mungkin di atas mata kaki, yang satunya ini agak melorot.
Kemudian oleh Abu Bakar ditarik terus ya, dipegangi terus agar tidak melorot. Nah, apakah itu juga termasuk dikatakan sombong? Apakah itu juga termasuk dikatakan orang yang melemparkan pakaian karena sombong Nabi? Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lasta tidak ada engkau Abu Bakar, lasta tidak ada engkau Abu Bakar, miman dari orang, miman termasuk orang, yasna'uhu yang mengerjakan siapa man, yasna'uhu yang mengerjakan siapa man, hu pada kelakuan melemparkan pakaian, hu pada melemparkan pakaian, kuyalaha karena sombong, kuyalaha karena sombong. Terus Nabi menjawab, kalau memang kamu selalu memegangi pakaianmu karena ada yang melorot, itu bukan termasuk orang yang melemparkan pakaian karena sombong. Jadi kalau kamu sudah usaha memegangi terus, menjaga terus agar tidak melorot, dan memang karena pakaianmu panjangnya beda sisi, ya, panjangnya memang beda, terus kamu pegangi terus, kamu tarik terus, itu bukan termasuk orang yang melemparkan pakaian karena sombong. Dia dikatakan karena sombong ya benar-benar ya dipelorot, dilemparkan karena dia meremehkan pada peraturan, atau mungkin karena malu, mungkin wah aku kalau pakai pakaian yang congkrang nanti aku dibilangin orang yang kebanjiran, akhirnya pakainya diturunkan ke bawah. Itu namanya dikatakan sombong. Kalau kamu sudah usaha menjaga agar tidak melorot, itu bukan dikatakan melemparkan pakaian karena sombong. Jadi kalau kamu sudah usaha seperti itu, bukan sombong itu. Bab hadatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzazu, hadatsana Ibnu Abi Zinad an Musa ibni Uqbah an Abi Zubair an Jabir, qala berkata siapa Jabir, kuna ada kami ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari di dalam bepergian. Suatu ketika aku pernah bepergian bersama Nabi. Faqala maka bersabda sapa Nabi, aksiru memperbanyaklah kalian minan ni'ali dari memakai sandal. Minan ni'al dari memakai sandalan. Sebab fa inna rajula maka sesungguhnya orang laki-laki, orang laki-laki iku la yazalu tidak henti-hentinya siapa rajul raqiban keadaan orang yang naik kendaraan, man ta'ala selama memakai sandal siapa rajul. Nabi bersabda, jadi ketika kalian bepergian, kalian memperbanyaklah, kalian seringlah memakai sandal. Sebab orang laki-laki terus dalam keadaan naik kendaraan selama dia itu masih memakai sandal. Jadi berdasarkan hadis ini, memakai sandal itu juga dikatakan, kendaraan. Intinya Nabi bersabda seperti ini, kalau ketika kalian bepergian ya tetaplah memakai sandal. Sebab kalian terus dikatakan naik kendaraan selama tetap memakai sandal. Nah, makanya diusahakan memakai sandal, karena sandal itu lebih bisa menjaga dari sesuatu yang menyakitkan atau bisa menjaga dari najis. Nah, termasuk di sini sudah dibuat peraturan ya. Kalau masuk masjid ya diusahakan memakai sandal. Kan banyak saya lihat itu anak-anak setelah wudhu dari tempat wudhu yang bundaran itu masuk ke masjid tidak memakai sandal. Padahal di situ kita nggak tahu di situ ada najis ya. Atau di situ banyak pasir ya, yang akhirnya menjadikan masjidnya kotor atau menjadikan masjidnya najis. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abi Zinad an anil A'raj an Abi Hurairah. Yang anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. La yamsi tidak boleh berjalan sapa ahadukum salah satu kalian.
Finna lil wahidati di dalam sandal yang satu. Finna lil wahidati dalam sandal yang satu. Maksudnya berjalan sambil memakai satu sandal, hanya memakai satu sandal. Nah, kalau memang mau memakai sandal ya liyan ta'il huma, supaya memakai sandal siapa ahad, maka supaya memakai sandal siapa ahad huma pada kedua sandal, jami'an dengan kesemuanya, jami'an dengan kesemuanya. Jadi kalau memang ingin memakai sandal ya supaya dipakai kesemuanya, supaya dipakai kedua-duanya. Auliyah lahuma, atau supaya melepas siapa ahad huma pada keduanya sandal, jami'an kesemuanya. Atau kalau memang tidak mau memakai ya supaya dilepas keduanya. Jadi Nabi menjelaskan, nah kalau kita berjalan supaya memakai dua sandal, kalau memang nggak mau memakai ya supaya dilepas keduanya. Kita tidak boleh memakai hanya satu sandal. Rawah Abu Daud di kitab Libas. Hadatsana Muhammad ibnu Abdirrahim, itu Abdu ya. Yang benar Abdirrahim. Ibnu Abdirrahim. Ibnu memang kedudukannya rafa marfu ya, doma marfu karena sebagai badalnya Muhammad ya. Sedangkan Abdurrahman ini kedudukannya jar karena mudhof ilaih, karena diidhofatkan pada Ibnu ya. Abdurrahman yaitu Abu Yahya, julukannya Abu Yahya. Muhammad bin Abdurrahman ini julukannya Abu Yahya. Qala abarana Abu Ahmad Az-Zubairiyu, hadatsana Ibrahim ibnu Tuhman an Abi Zubair an Jabir. Qala berkata siapa Jabir? Nah, telah melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang ayyan ta'ila apabila memakai sandal, sapa ar-rajulu seorang laki-laki Qa'iman dengan berdiri. Di Jabir menjelaskan, dulu Nabi telah melarang orang laki-laki memakai sandal dalam keadaan berdiri. Tapi larangan ini bukan larangan mutlak. Nabi melarang ini bukan larangan mutlak, tapi ini sifatnya makruh. Larangan ini sifatnya makruh. Makruh itu apa? Makruh jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan tidak dosa. Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apa-apa yang diberi pahala sebab meninggalkannya dan tidak dosa apabila mengerjakan. Jadi makruh itu seandainya ditinggalkan mendapatkan pahala, seandainya dikerjakan tidak dosa. Jadi ini larangan sifatnya makruh, bukan larangan mutlak. Jadi larangan ini sebagai ta'adub, sebagai tata krama. Jadi kalau sopan santunnya memakai sandal itu dengan duduk, nanti tidak dengan berdiri. Tapi ya, kalau di pondok sini dipraktekkan berdiri, nanti antri, mau keluar masjid antri dulu. Makanya kalau di sini ya tetap memakai sandal dengan berdiri. Memang kalau ta'adubnya, tata keramanya itu memakai sandal dengan duduk, tidak dengan berdiri. Babun, adapun ini babun bab. Hadatsana Muhammad ibnu Minhal, hadatsana Yazid ibnu Zurai'in, hadatsana Umar ibnu Muhammad ibnu Zaid an Nafi' an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Khalifu, menyelisihilah kalian, menyelisihilah kalian al-musyrikin pada orang-orang musyrik. Menyelisih itu gimana? Ya pokoknya berbeda. Jangan sampai sama dengan orang musyrik. Nah, prakteknya wafiru. Dan prakteknya menyelisih orang-orang musyrik itu wafiru. Membiarkanlah kalian al-liha pada jenggot. Ini maksudnya bagi orang laki-laki. Kalau perempuan nggak usah memelihara jenggotnya, nggak usah. Wa'fu dan mencukurlah kalian.
merapikanlah kalian as-sawariba pada beberapa kumis. As-sawariba pada beberapa kumis. Nanti Nabi bersabda, sahabat, kalian menyelisihilah pada orang-orang musyrik, yaitu kalian membiarkanlah jenggotmu dan kalian mencukurlah atau merapikanlah pada kumismu. Berarti berdasarkan hadis ini, memelihara jenggot itu termasuk sunnah Nabi. Termasuk sunnah Nabi. Nabi itu senang menyelisih orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik zaman dulu itu biasanya apa? Memelihara kumisnya, tapi memotong jenggotnya. Tapi Nabi menyelisih orang musyrik. Nabi perintah pada sahabat, silakan kalian memelihara jenggot kalian dan silakan kalian merapikan kumis kalian. Jadi memang memelihara kumis, memelihara jenggot itu ada sunnah dari Nabi. Dan ada artikelnya. Saya mendengarkan artikel itu banyak survei menjelaskan orang yang mempunyai jenggot, itu termasuk tipe pria yang setia. Itu kalau artikelnya menurut survei, menurut survei. Tapi enggak. Kalau saya pelihara ini, kalau dulu saya pelihara biar saya kelihatan tua. Biar kelihatan tua karena umurnya banyak masih kelihatan kecil. Ini saya pelihara, tapi enggak. Kalau sekarang saya pelihara memang karena sunnah Nabi. Sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak bisa. Nah, silakan dipelihara jenggotnya. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar. Idza haja ketika haji siapa Ibnu Umar. Awi tamara atau umrah siapa Ibnu Umar. Qabado maka menggenggam siapa Ibnu Umar. Qabado maka menggenggam siapa Ibnu Umar ala linyati atas jenggotnya Ibnu Umar. Jenggotnya digenggam. Fama maka apa-apa maksudnya jenggot, bulu, jenggot. Fadola yang lebih akodahu maka memotong atau mencukur siapa Ibnu Umar. Akodahu maka mengambil maksudnya memotong siapa Ibnu Umar pada mafadola pada jenggot yang melebihi dari genggamannya tangannya Ibnu Umar. Nah, ketika Ibnu Umar mengerjakan haji atau umroh, dia menggenggam jenggotnya. Nah, kemudian jenggot yang melebihi dari genggamannya itu dipotong oleh Ibnu Umar. Jadi kalau yang dipraktekkan Ibnu Umar, dia memelihara jenggotnya sampai seberapa? Sebatas jenggot. Adapun yang sisa mungkin jenggotnya panjang sini ya. Nah, yang lebih dari genggamannya ini dipotong. Kalau Ibnu Umar memeliharanya cuma satu genggam. Cuma satu genggaman tangan, panjangnya sampai satu genggaman ini. Nah, adapun mas-masnya ingin lebih panjang lagi, ya, dikeriting, dikepang mungkin, nah, biar kayak Ahmad Dhani, yang dipersilakan. Pokoknya memelihara jenggot itu ada sunnah dari Nabi. Kalau kita pelihara ya kita mendapatkan pahala. Adapun kalau kumis, peraturan dari Nabi cuma dirapikan. Yang penting tidak sampai melebihi ke mulut, tidak sampai menutupi mulut. Rawahul Bukhari di kitab libas. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang apa-apa fihi dobis sawati, di dalam semir yang hitam. Semir hitam ini maksudnya untuk rambut. Semirnya hitam untuk rambut, bukan untuk sepatu. Jadi bab yang menjelaskan tentang semir hitam untuk rambut. Gimana? Boleh apa enggak? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Abu Taubah, hadatsana Ubaidullah an Abdul Karim Al-Jazari an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu akan ada sopo kaum yang diguna sama menyemir mereka di akhir zaman menyemir bisawati
Bisawati itu alifnya itu dihilangkan ya. Ada ba alif, ada alif lagi. Alif yang di tengah itu dihilangkan. Ba alif kan sudah ada, ba sudah gandeng sama alif kan ya. Alifnya kan sudah gandeng dengan ba. Alif setelah ba alif, terus ada alif lagi ya. Alif yang di tengah-tengah itu dibuang, dihilangkan. Bisawati dengan semir yang hitam, dengan semir yang hitam. Kahawasilil hamami, sebagaimana dadanya burung dara, sebagaimana temboloknya, kalau Jawa tembolok, sebagaimana dadanya burung dara. Tadi kalau burung dara di Arab sana kan kebanyakan dadanya yang berwarna hitam ke biru-biruan. Layarifuna, tidak akan mencium mereka raihatal jannati, pada baunya surga, pada bau harumnya surga. Seperti Nabi bersabda, nanti di akhir zaman akan ada kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, yang mana hitamnya itu seperti warnanya dadanya burung dara. Nah, kaum yang seperti itu tidak akan menjumpai baunya surga, tidak akan menjumpai bau harumnya surga. Berarti berdasarkan hadis ini, menyemir rambut dengan warna hitam itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Dilarang, tidak boleh, karena ada ancamannya. Kalau kita menyemir, ancamannya tidak akan menjumpai baunya surga. Padahal di hadis lain apa? Baunya surga itu bisa dijumpai 70 tahun, atau yang ada yang jelaskan 100 tahun perjalanan sebelum datang di surga. Jadi 70 tahun atau 100 tahun sebelum sampai di surga itu bisa dijumpai baunya. Nah, kalau orang yang menyemir rambut dengan warna hitam ini, baunya saja tidak akan menjumpai, apalagi masuk ke dalam surga. Contohnya gudang garam, pabrik gudang garam ya. Kan kita belum sampai di sana, kan kita sudah di sini kan sudah bisa menjumpai baunya cengkeh. Padahal belum masuk. Tapi kalau orang yang menyemir rambutnya ini menjumpai baunya pun saja tidak. Padahal baunya surga itu bisa dijumpai 100 tahun perjalanan sebelum sampai di surga. Berarti kalau tidak menjumpai baunya, berarti tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti yang boleh apa? Menyemir selain warna hitam. Kalau Nabi dulu yang dipraktekkan kepada para sahabat itu disemir dengan warna merah yang kekuning-kuningan. Jadi memang zaman dulu kan banyak orang iman yang keadaannya sudah tua-tua, rambutnya banyak yang berubah. Nah, untuk menakut-nakuti orang kafir, biar tidak kelihatan orang tua, akhirnya Nabi bilang pada sahabat, rambutnya itu disemir dengan warna yang merah ke kuning-kuningan. Misalnya disemir dengan daun pacar, itu diperbolehkan. Tapi kalau sekarang, kalau Nabi dulu memang menyemir untuk menyelisih, tapi sekarang justru yang banyak menyemir rambutnya itu justru banyak orang-orang yang tidak iman. Menyemir rambutnya itu justru banyak yang bukan orang-orang iman. Ya silakan menyemir rambutnya, yang penting tidak berwarna hitam. Babul hidobi, babnya semir. Babul hidobi, babnya semir bil hinai, dengan menggunakan daun pacar. Sudah tahu daun pacar? Belum tahu. Kalau zaman kecil saya dulu banyak, tapi sekarang sulit menjumpainya. Coba dilihat di Google, diklik Google, insya Allah ada di situ, insya Allah. Dilhinai dengan daun pacar. Jadi bab yang menjelaskan menyemir dengan menggunakan daun pacar. Gimana? Boleh apa enggak? Pak mau tanya, kalau laki-laki yang pakai pacar hitam, hukumnya gimana? Niatnya bukan untuk menyerupai perempuan, tapi untuk obat. Apa ada pacar yang buat obat? Ada.
saya belum berani menjawab ini ya. Belum berani menjawab. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Ya nanti coba ditanyakan nanti ya. Tadi laki-laki memakai pacar yang warnanya hitam. Tujuannya untuk obat, ini gimana? Boleh apa enggak? Ya seperti itu. Ya coba nanti ditanyakan insyaallah. Babul hidofi bil hinai. Babnya memakai bersemir, menyemir dengan menggunakan daun pacar. Hadatsana Abu Bakar, hadatsana Abdullah ibnu Idris, anil Ajlah, an Abdullah ibni Buraidah, an Abil Aswad At-Tailami, an Abidar, qala berkata siapa Abidar? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asanama, sesungguhnya lebih baiknya apa-apa? Lebih baiknya sesuatu. Goyartum yang merubah kalian. Goyartum yang merubah kalian bihi dengan ma. Merubah asaiba pada uban. Sesuatu yang paling baik untuk merubah uban, yaitu iku al-ghina'u daun pacar. Al-ghina'u daun pacar, wal katamu dan pohon katam dan kayu katam. Daun katam. Ya, pohon yang ada di daerah Arab sana. Kalau pacar ini banyak di Indonesia. Wal katamu dan pohon katam, kayu katam. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baiknya sesuatu yang kalian gunakan untuk merubah uban, yaitu daun pacar dan pohon katam. Jadi sebaiknya sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk merubah uban, yaitu daun pacar dan pohon katam. Jadi kalau prakteknya ya daun pacarnya itu ditumbuk, dihaluskan, kemudian diberi gamping, kemudian dioles-oleskan pada rambut. Jadi boleh memakai semir dengan menggunakan daun pacar itu boleh. Biasanya kalau daun pacar itu menjadikan warna yang merah agak kekuning-kuningan. Babuman babnya orang la'ana yang melanati siapa man al-musawwira pada orang yang membuat gambar timbul, gambar mentol apa saja, patung, ukiran relief yang timbul. Gambar timbul ini maksudnya gambar timbul yang bernyawa. Di babnya orang yang melaknati pada orang yang membuat gambar timbul, membuat patung, membuat relief dari makhluk yang mempunyai nyawa. Ya, sebenarnya membuat burung, membuat hewan, membuat orang, manusia. Hadatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala, ditambahi qala. Setelah Muhammad ibn al-Musanna ditambahi qala. Hadatsani Muhammad ibn Ja'far, yaitu Gundar. Muhammad bin Ja'far ini julukannya Gundar. Hadatsana Syu'bah an Aun ibni Abi Juhaifah an Abi. Anau sesungguhnya Abi. Iku istaro membeli siapa Abi? Gulaman pada seorang budak, hajaman yang tukang cantuk, yang tukang membekam, mencantuk, mengeluarkan darah yang kotor. Jadi mengandung darah yang kotor namanya membekam, mencantuk. Jadi Abi membeli budak yang ahli di dalam mencantuk, ahli di dalam membekam. Faqala maka berkata siapa Abi? Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha telah melarang siapa Nabi? Ansamanid dami, dari harganya darah. Ansamanid dami, dari harganya darah. Dari harganya darah maksudnya hasil dari penjualan darah. Uang atau yang hasil dari penjualan darah, dari jual beli darah.
Jadi hukumnya haram menjual darah, beli darah. Wasamanil kalbi, dan dari harganya anjing. Sama upah dari hasil jual beli anjing. Wakasbil baghi, dan dari hasil kerjanya pelacur. PSK. Jadi punya profesi sebagai PSK, haram punya. Wala'ana, dan melanati siapa Nabi akilah riba, pada orang yang memakan riba. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan pada riba. Maksudnya sedekah dari hasil riba. Sedekah memberi makanan dari hasil riba. Wal wasimata, dan pada orang perempuan yang mentato. Ini juga laki-laki juga. Ya. Memang zaman Nabi dulu yang biasa mentato itu orang-orang perempuan. Mentato. Wal mustaushi mata, dan pada orang perempuan yang minta ditato. Kalau wasimah itu berarti apa? Tukang yang mentato. Sedangkan yang wal mustausimata, orang yang minta ditato. Wal mustausimata, dan pada perempuan yang minta ditato. Memang kalau zaman Nabi dulu ya, orang-orang perempuan itu mentato, membuat alis. Alisnya dipotong terus ditato, atau membuat tai lalat biar kelihatan tambah manis dan lain-lain. Tapi kalau sekarang banyak ya laki-laki juga mentato. Wal musawwirah, dan pada orang yang membuat gambar timbul. Jadi Nabi melarang hasil dari penjualan darah, hasil penjualan anjing, dan dari hasil kerjanya pelacur. Dan Nabi juga telah melaknati orang yang memakan harta riba, orang yang memberi makan dari harta riba, orang yang mentato, orang yang minta ditato, dan orang yang membuat gambar timbul. Jadi dilaknati oleh Nabi, didoakan jelek oleh Nabi. Nah, berarti hukumnya tidak boleh membuat gambar timbul yang bernyawa, itu hukumnya tidak boleh karena dilaknati oleh Nabi. Jadi tadi yang dari saya perinci lagi ya, di Nabi melarang dari hasil penjualan darah. Jadi menjual darah tidak boleh. Nah mungkin timbul pertanyaan, kalau donor darah gimana? Biasanya kan kalau donor darah kan biasanya dikasih upah kan biasanya kan ya, diberi uang mungkin ya. Kalau donor darah memang niatnya tidak untuk mencari uang, itu diperbolehkan. Nah, kalau donor darah niatnya untuk membantu, itu diperbolehkan. Kalau donor darah niatnya biar dapat duit, dapat uang, itu hukumnya tidak boleh. Sama saja menjual diri, menjual darah. Ya, selesai. Ini ada pertanyaan. Jadi kalau pakai sampo untuk tipe rambut supaya hitam boleh apa tidak? Nah, dulu ada waktu daerahan Pak Kasmudi menjelaskan. Kalau memang memakai sampo itu kan ada sampo yang untuk menghitamkan rambut kan ya. Kalau memang hitamnya itu dari pangkalnya, hitamnya itu dari bawah pangkal, benar-benar tumbuhnya itu benar-benar hitam, itu diperbolehkan. Tapi kalau hitamnya hanya sebatas di rambut saja, pangkalnya tetap putih, pangkalnya itu tetap putih, itu berarti sama saja dengan semir, Jadi Bapak Kasmudi juga pernah ditanya seperti itu. Jadi kalau memang sampo atau obat bisa menghitamkan, ternyata hitamnya benar-benar dari pangkal, tumbuh dari dari kulit, hitamnya sejak dari pangkal, itu diperbolehkan. Tapi kalau hitamnya hanya di sebagian sini, sedangkan paling bawahnya tetap nggak hitam, itu tidak diperbolehkan. Itu hukumnya sama dengan semir. Ya, ini ada halaman 65 yang bahwa Muhammad ibn Ja'far ini dicoret. Kalau menurut saya bukan. Jadi
hadasani bercerita nih padaku sopo Muhammad ibnu Ja'far. Adapun julukannya Ja'far yaitu Gundar. Jadi tidak dicoret. Tadi punya teman saya juga tidak dicoret. Ya. Ada yang dicoret? Dicoret. Ya nanti coba ya nanti saya tanya. Nanti dilihat di apa? Saya sampaikan ke yang ngajar malam nanti insyaallah ya. PR-nya ini Gundar sama yang laki-laki yang pakai pacar hitam. Ini ada pertanyaan lagi. Bila di tangan perempuan itu digambar atau dilukis tapi dengan menggunakan bahan pacar, apakah itu boleh? Henna, seperti henna, itu boleh. Jadi kalau Nabi kan kemarin di Jalil kan ada. Nabi kan menyuruh orang perempuan supaya memakai pacar. Di tangannya itu tulisi apa? Pacar atau henna itu tujuannya agar lebih tahu kalau dia itu agar diketahui bahwa dia itu orang perempuan. Ya, kemarin di Jalil teks bulan Mei ini soalnya itu dijelaskan. Bulan Mei apa bulan berapa ini? Itu dijelaskan boleh. Bahkan Nabi memerintah pada orang perempuan, pokoknya tangannya itu dikasih pacar biar nanti bisa membedakan bahwa kamu itu orang perempuan. Yang jazakumullah khairan. Moga-moga apa yang bermanfaat. Insyaallah cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan saya, banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.